Jadi jangan asal melaksanakan saja tapi tidak paham. Berikan paham tentang agama. Banyak amalan-amalan kita di dunia ini yang tak dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, tak boleh kita buat haram. Tak bisalah kita sholat. Iya, kenapa? Karena tak dicontohkan oleh Nabi sholat pakai sajadah. Enggak ada. Nabi langsung di lantai. Makanya kening-kening orang Arab yang namanya nak pakai lantai itu hitam-hitam. Karena enggak pakai sajadah. Ada itu. Tapi kita pakai sajadah, pakai karpet lagi. Itu tak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak dicontohkan. Yang kedua, azan. Kapan Rasulullah azan? Pernah Rasulullah azan? Enggak pernah. Yang azan itu siapa? Yang azan itu Bilal bin Rabah. Hilal naik di atas Ka'bah. Karena belum punya mic. Disitulah dia memanggil. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Datang awak dibalik, tidur lebih rancak daripada salat. Nah, jadi banyak yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, paham kita atau tidak? Ngerti atau tidak? Apa yang dimaksudnya ngerak contoh oleh Rasulullah tidak boleh dibuat? Yang mana? Bagian yang mana? Banyak tak dibuat oleh Rasulullah. Salat pakai sejadah tak dicontohkan oleh Rasulullah. Azan Rasulullah tak pernah mencontohkan. Tak pernah. Bilal bin Rabah terus. Kemudian khutbah, ada orang pakai podium. Kalau kita ini mimbar namanya. Ada orang pakai podium. Podium itu di gereja. Kalau ini mimbar namanya. Kalau podium itu tertutup di depan, itu podium namanya. Itu orang gereja itu. Kalau ini namanya mimbar. Lihatlah di Madinah tuh mimbar Rasulullah tuh, nggak ada ditutup di depan. Kita ditutup pula di depan. Mencontoh orang gereja, nggak pernah dibuat oleh Rasulullah. Kenapa orang Indonesia banyak buat? Itu namanya la yatafaqquh, tidak paham tentang agama. Jadi bukan seluruhnya perbuatan kita harus dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau memang benar-benar harus dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita contoh, konsisten lah. Bagaimana? Rasulullah mencontohkan istri pertamanya janda, beranak satu. Jadi kalau gitu sunnah lah bagi umat Islam seluruh Indonesia, istri pertamanya harus janda, beranak satu. Khadijah, iya kan? Itu dibuat oleh Nabi, kita tidak buat. Itu perlunya tafaqquh. Itu perlunya paham tentang agama. Kalau tidak paham, susah kita. Kenapa? Ini tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh, tidak ada dibuat oleh Rasulullah. Mana pernah Rasulullah itu mengorbankan kerbau? Kalau gitu orang Bengkinang, orang Medan, orang Nusa Tenggara Barat itu bid'ah semuanya itu. Nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Mana Rasulullah pernah mengorbankan kerbau? Nggak ada. Cuma kambing, onta. Jadi susah kita kalau semuanya harus dicontoh oleh Rasulullah. Nggak ada Rasulullah mencontohkan kerbau. Kalau begitu bertanyalah kepada ulama. Bagaimana itu? Ulama lah yang menjawabnya. Ulama itu pewaris dari nabi-nabi. Ini saya dengar di video mana nggak dicontohkan oleh Rasulullah, nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu bongak namanya itu, nggak paham namanya itu. Yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah, lihat dulu dalam bidang apa, situasinya bagaimana, daerahnya daerah mana. Kalau gitu haram hukumnya kita membayar zakat fitrah dengan beras, haram, ya kan? Pernah Rasulullah mencontohkan bayar zakat fitrah dengan beras? Enggak. Pernah Rasulullah mencontohkan bayar zakat fitrah pakai uang, pakai duit? Enggak ada. Haram semuanya itu, bid'ah semuanya itu. Tolol bin goblok namanya itu. Jadi kita harus paham
tentang agama itu secara mendasar. Enggak semuanya harus dicontoh. Perbuatan Rasulullah harus dicontoh semuanya, salah juga. Rasulullah istri pertamanya harus janda, namanya harus Khadijah. Apa kita contoh Rasulullah? Istri kita namanya Khadijah? Tidak. Lalu Rasulullah mencontohkan gadis muda Aisyah. Boleh-boleh lah umat Islam di bawah umur 15 tahun nikah, kita nikah? Enggak boleh. Kalau di Indonesia ini 19 tahun yang perempuan, laki-laki 21 tahun, itu batasnya. Jadi kita harus paham, dan itu sudah diakomodir oleh kuah-kuah seluruh Indonesia. Kalau belum sampai umurnya 19 tahun, wanita tadi belum boleh dinikahkan. Laki-laki belum sampai 21 tahun belum boleh menikah, ada batasnya. Tapi Rasulullah itu umur masih belasan tahun, umur Aisyah, kok boleh? Contohlah Rasulullah istri pertama harus janda, contohlah istri mudanya belasan tahun. Apa itu mau dicontoh? Pahami dahulu. Jadi Rasulullah mengajarkan doa itu, Allahumma faqihna fid din, ya Allah berilah kami pemahaman tentang agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami takwil atau tafsir, ditafsirkan supaya dipahami. Banyak yang dibuat oleh Rasulullah yang tidak dibuat oleh kita, dan banyak pula perintah Rasulullah tidak dipatuhi oleh sahabatnya, tapi bukan karena membangkang. Misalnya Umar bin Khattab mau pergi ke Madinah, lewat di dekat Rasulullah, nampak Umar bin Khattab menundukkan badannya, lalu kata Rasulullah, jangan turun dari ontamu wahai Umar. Kata Rasulullah jangan turun, tapi Umar bin Khattab turun juga, padahal dilarang Rasulullah. Berdosakah itu Umar bin Khattab? Enggak, karena dia paham walaupun Rasulullah melarang turun, tetap dia turun untuk menghormati Rasulullah. Dia jalan sama Rasulullah, setelah itu minta izin ya Rasulullah, saya naik onta lagi, baru dia berangkat. Padahal Rasulullah mengatakan jangan turun. Itu akibatnya kalau kita belajar hadis, Quran hanya terjemahan saja, tanpa ada tafsir, tanpa ada tafwil, tanpa adanya asbabun nuzul, tanpa adanya siyaqul kalam, kaitan ayat sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Ada banyak. Berapa persyaratannya? Banyak memahami apa? Banyaknya 19 ilmu untuk kita bisa memahami agama dengan benar. Pertama, harus mengerti bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu banyak cabangnya lagi. Ada tata bahasanya, ada sastranya. Yang banyak orang salah itu tentang sastranya. Sastranya Al-Quran tingkat tinggi, tata bahasanya banyak juga. Mulai dari kata gantinya yang disebut dengan dhamir, kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 banyaknya. Itu namanya kata-kata orang ketiga, sebutan untuk orang ketiga. Itu dalam bahasa Inggris ada juga seperti itu, tapi tidak banyak. Yang banyak itu di dalam bahasa Arab. Belum lagi kata kerjanya. Fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta fa'altuma, fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tata bahasanya harus paham. Itu yang saya sebut 19 perangkatnya. Itu sastranya, sastra Al-Quran. Bagaimana sastranya Al-Quran? Lebih hebat daripada sajak, lebih hebat daripada puisi. Kalau puisi kita lihat, Khairul Anwar, aku binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus dadaku, aku tetap berjuang menerjang. Gitu
puisinya Khairil Anwar. Coba bandingkan dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana hebat susunan kata-katanya, tata bahasanya. Kita baca. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dengan haha semuanya termasuk wadduha. Indah semuanya sehingga anak-anak pun mudah menghafalnya. Bahasanya hebat, itu bagian dari sastra. Sastra Al-Quranul Karim. Induk sastra, tapi Al-Quran bukan kitab sastra, tapi induk dari sastra dunia, bukan hanya sastra Arab. Kenapa penekanannya lebih banyak sastra di dalam Al-Quran? Karena ketika Al-Quran itu turun, orang-orang Arab ahli sastra semuanya. Dipertandingkan sastra yang terhebat itu di Pasar Ukas dan Zulmajaz. Yang terhebat digantungkan di Ka'bah. Itu ada namanya mutafah. Juara dia dalam membuat puisi-puisi syair-syair Arab. Bertahun-tahun dia juara lagi. Yang terhebat ditempelkan di Ka'bah. Inilah pemenang tahun ini. Tahu-tahu datang Umar bin Khattab, ditempelnya di sebelah. Wassama'il buruj. Bagaimana tentang gugusan-gugusan bintang disebutkan di sana dalam surat yang ke-93, surat 95. Hebat susunannya. Surat Al-Fil saja lah yang pendek, akhirannya L semua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. L semuanya teringat. L yang pertama sampai L lam terakhir masih tetap ingat. Itulah yang disebut dengan mukjizat Al-Quranul Karim yang tak dimiliki oleh kitab-kitab suci manapun di dunia. Nah, kembali kita tentang tawassul ya.